Halo kawan kebun Greenarium, kali ini Kang Kebon mau menjawab pertanyaan seputar dahlia. Ya, jadi teman-teman sudah ada menghimpun pertanyaan mengenai dahlia. Ini kita akan jawab di video kali ini. Oke, pertanyaannya apa? Pertama, dahlia pakai pupuk apa? Dahlia itu pakai pupuk yang mengandung fosfat dan kalium lebih tinggi daripada nitrogen. Boleh pakai NPK, tapi kalau kalian mau beli pupuk NPK, pilih yang N-nya itu lebih rendah daripada P dan K. Misalnya, kalau biasanya beli NPK itu kan 16, 16, 16, artinya kan pupuk majemuk yang imbang begitu ya. Nah, cari yang angka N-nya itu lebih rendah, misalnya kayak 5, 10, 10, atau 10, 20, 20, kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, satu biji dahlia biasa sekali mekar bisa berapa bunga, Kak? Oh, maksudnya satu biji dahlia yang kita tanam terus jadi pohon, mekarnya berapa banyak? Tergantung jumlah cabang yang kamu kembangkan. Jadi makanya ada konsep pinching pada dahlia. Tujuannya biasanya pinching itu dilakukan pada 3 pasang daun. Jadi kalau misalnya di 3 pasang daun kamu pinching, nanti dia akan jadi 6 cabang. Nah, di 6 cabang nanti dia akan jadi kali 2 lagi, bisa jadi 12 bunga. Jadi bisa banyak. Semakin kamu potong dahlianya nanti semakin banyak bunga. Rekomendasi pot size berapa? Untuk pot itu pakai yang lebar, biasa 40 atau 50 cm diameternya untuk satu pohon dahlia. Itu untuk jenis-jenis dahlia yang besar. Kalau untuk dahlia yang kecil-kecil kayak gini, nah itu ini bisa pakai pot di 35 atau di 40 gitu. Lanjut, Bang, dahlia dari biji sampai berbunga berapa bulan ya? Dari biji sampai berbunga, kalau dihitungnya dari hari pertama sprout itu 3 bulan atau sampai 4 bulan, tergantung bagaimana cara ngerawatnya. Pokoknya maksimal 4 bulan. Kalau 4 bulan dia belum berbunga, berarti ada something wrong happen. Lanjut, perlu disemprot pestisida kah untuk mencegah hama atau cuman seleksi manual aja? Kalau di Greenarium kita pertama seleksi manual dulu. Jadi kalau misalnya nampak telur ulat atau ada ulatnya itu kita buang. Tapi kalau misalnya udah banyak banget, kita nyemprot pakai jadam sulfur. Itu sama jadam wetting agent. Nah, itu sepaket itu. Kita ada di Greenarium ada jual, teman-teman kalau mau pakai metode jadam boleh. Itu organik. Cara pemberian nama dahlia gimana? Oh, ini berat nih. Jadi kita ceritakan dari awal dulu ya. Jadi dahlia itu pertamanya ditanam dari biji. Nah, jadi teman-teman kalau nanam dari biji itu kita nggak bakal tahu dia jadi apa. Jadinya random. Misalnya ini nih, kita tanam biji terus jadi bunganya seperti ini. Nah, misalnya si bunga dahlia yang ini yang bulat ini. Nah, dia kan nanti di bawahnya ngasilin ubi kayak gitu kan. Nah, si ubinya ini kita sebut sebagai first year seedlings, artinya dahlia musim pertama. Nah, nanti si ubinya ini bisa kita tanam lagi, bisa kita dividing atau tanam utuh, nanti kan tumbuh lagi. Kita tunggu dia berbunga, kalau dia berbunganya sama seperti di awal, itu dia masuk musim kedua, tapi belum boleh dijadikan nama. Terus nanti dia akan ngasilin ubi lagi kan, makin banyak jumlahnya. Itu ditanam lagi, nanti di musim ketiga kalau dia bentuknya sama, warnanya sama, size-nya sama, tidak ada perubahan, barulah si dahlia ini boleh dikasih nama, tergantung kalian mau kasih nama apa, kayak gitu. Lanjut, biji dahlia apa sudah ready, Kak? Biji dahlia kita ready, nanti kita akan jual di tanggal 33 ya, di Shopee atau di Tokopedia, tanggal cantik 3 Maret. Teman-teman bisa belanja di sana ya kalau mau ini. Ini bijinya seperti ini. Lanjut, dahlia kalau dijadiin bunga potong tahan berapa hari, Mas? Mas. Panggilnya Mas. Bu, ini dahlia ini. Jadi dahlia itu setiap varietas itu ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, ada yang 10 hari gitu. Bahkan kita pernah ada yang sampai 2 minggu gitu. Jadi tergantung kapan kita motongnya. Jadi kalau untuk jenis dahlia yang tumpuk itu kita motongnya jangan yang overbloom ya, jangan yang udah kuningnya kelihatan ya. Jadi potonglah dahlia yang tengahnya masih close kayak gini. Nah, kalau untuk jenis yang dahlia yang open center ya, open center tuh yang dia bukan tumpuk ya seperti ini atau yang seperti ini. Nah, pilihlah yang ininya pollennya belum pecah gitu. Kalau dia misalnya ini yang merah yang kita lihat nih, nah ini
Ini sama yang ini sudah overbloom, pollennya sudah banyak. Jadi yang nanti akan lama di fase itu yang ini. Bisa 3 hari, bisa 5 hari, tambah pakai food flower bisa lebih panjang, gitu. Terus? Pertanyaan selanjutnya, Kak, dahlia bisa stek tunas cabang tidak? Stek tunas cabang bisa. Oh, ini maksudnya. Ya. Nah, ini kan dahlia ada daunnya gitu ya, ada cabangnya. Stek. Nah, ini bisa kita stek, bisa. Kalau mau lebih visualistik lagi, kita ada video di YouTube itu bisa teman-teman lihat di cuttings dahlia, cara nyetek dahlia. Kita udah ada bikin videonya. Lanjut, Greenarium nggak jual bibit kah? Bibit sini maksudnya yang udah tumbuh gitu ya, kecil gitu ya. Untuk sekarang kita belum. Kita masih jual bentuknya biji, sama kita jual bentuknya umbi, sama bunga potongnya juga. Gitu. Lanjut, pemupukan dahlia ini waktunya kapan aja, Bang? Kapan aja. Jadi kalau dia masih masuk fase pembibitan, kalau misalnya kalian nanam dari biji, itu boleh kalian pupuk pakai AB mix ya, seminggu sekali boleh pakai AB mix daun. Tapi nanti kalau sudah transplanting ke pot gede atau ke lahan yang lebih luas, itu teman-teman bisa pakai pupuk awalan tadi ya, di awal nanam atau di lubang tanamnya itu bisa kasih kohe ayam, bisa kasih NPK yang nitrogennya lebih rendah tadi, kayak gitu. Terus apa lagi? Lanjut, kalau umbi dahlia nggak dipanen, terus dibiarin aja di tanah, apakah boleh? Oh, ini maksudnya misalnya malas gali gitu. Nah, ini kan ubi dahlia ini kan banyak ininya, ada mata tunasnya di sekitaran sini. Nah, jadi setiap satu mata tunas itu dia jadi satu individu baru gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya ubi terus ubinya nggak mau digali, nanti dia tunasnya tumbuh. Nanti setiap tunas, setiap ubinya ngasilin ubi baru lagi. Jadi nanti semakin lama ini akan semakin padat dan akan ada masanya dia susah untuk dibelah saking kerasnya. Dan biasanya kalau dahlia yang terlalu banyak tunasnya itu dia merimbun aja gitu. Dia akan sulit berbunga gitu. Jadi lebih bagus dahlia itu ditanamnya itu satu tuber, satu umbi seperti ini kayak gitu ya. Terus apa lagi? Bagaimana cara menyimpan umbi dahlia? Umbi dahlia ini banyak metode yang bisa dipraktekkan ya. Kalau di luar negeri sana mereka ada yang nyimpannya pakai vermiculite, ada yang nyimpannya pakai pasir, ada yang nyimpannya pakai serbuk kayu gitu. Nah, kalau di Greenarium kita menyimpannya pakai serbuk kayu kayak gitu. Dahlia yang ditanam dari umbi, apakah menghasilkan umbi lagi atau umbinya tetap segitu aja? Akan bertambah. Ini misalnya satu klam ya, satu rumpun begini. Misalnya dia ketika dibelah dapat 5 misalnya. Nah, nanti setiap satunya ini akan jadi begini lagi gitu. Jadi dia akan nambah lagi begitu. Jadi multiplyingnya banyak gitu. Misalnya kalau 1 jadi 5, berarti kalau dapat 5 kita tanam lagi ya jadi 5 kali 5, 25 gitu. Kalau dahlia baru mekar kehujanan, masih bisa polinasi gak? Oh, ini ngomongin ini berarti ya, pembuatan biji nih ya. Jadi kalau dahlia itu bagusnya dia ketika kering ya. Jadi polennya ini akan aktif kalau dia kering. Ya, kalau dia basah polinasinya sangat rendah probabilitas terjadinya. Terus apa lagi? Ini dijual kemana bunga potongnya? Bunga potongnya dijual ke para floris atau ke teman-teman kawan kebun Greenarium yang pesan. Tapi biasanya kita jualnya ke floris. Terus apa lagi? Terakhir, Kak, tanam dahlia harus di bawah terik matahari langsung atau harus ada paranet di atas? Nah, ini tergantung juga nih. Jadi dahlia itu bagusnya minimal per hari dia dapat matahari 6 sampai 8 jam per hari ya. Tapi kalau misalnya kalian nanamnya di tempat yang sangat panas ya, contohnya ada petani dahlia di Australia namanya Pak John Menzel, itu dia kasih paranet karena suhunya terlalu panas, 48,8 derajat Celcius di Australia sana. Dia masih bisa tetap nanam dahlia, dikasih paranet, terus dikasih drip irrigation, disiram 6 kali sehari kayak gitu. Dah. Oke, thank you ya yang sudah bertanya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan jawab di kolom komentar, silahkan tanya di kolom komentar, atau nanti kita bikin Q&A lagi. Oke, bye-bye.